Iya betul ya. Ini maaf. Jadi ini di sini Ibu tidak menambahkan sama dengan ya. D17 lebih besar sama dengan 8 ya. Jadi tentu saja harus nilainya harus lebih 8, harus lebih dari 8 ya. Kalau menggunakan sama dengan ini masih bisa lulus ya. Tapi karena tidak menggunakan sama dengan berarti harus lebih besar dari 8. Ini kan 8 ya pas. Jadi gagal. Apalagi yang ininya betul. Syarat yang keduanya betul lebih besar dari 7, tapi yang salah satunya ini salah ya syaratnya. Nah, jadi dinyatakan gagal. Kemudian ini apalagi ini di bawah juga teorinya di bawah 8 ya otomatis dianggap gagal ya. Jadi karena harus benar dua-duanya. Nah, ini juga sama ya. Di bawah 8 ini ya di atas 7 ya. Ini pas 8, ini di bawah, ini juga sama. Nah, kita bisa di sini bisa menambahkan sama dengan ya. Nah, ya kita coba pakai sama dengan. Nah, sekarang kita copy ke bawah. Nah, ya. Ditambahkan kata sama dengannya, beda lagi hasilnya ya. Hasilnya ini jadi lulus karena nilainya sama dengan lebih besar atau sama dengan 8. Ini lulus. Ini di bawah 8 gagal. Ini sama dengan 8 lulus. Ini di bawah 8 tidak lulus. Ini sama dengan 8 lulus. Kalau ini nilainya semua lebih dari 7 ya. Jadi ini yang nilai teori yang bermasalah ya seperti itu. Nah, seperti itu untuk penggunaan fungsi n. Jadi fungsi n itu harus kondisinya dua-duanya terpenuhi. Harus benar dua-duanya baru nilainya dianggap hasilnya dianggap benar ya atau true. Tapi kalau salah satunya tidak terpenuhi, salah satunya salah nilainya maka hasilnya false atau salah ya gagal. Nah, ini keterangannya lulus dan gagal. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan untuk penggunaan fungsi OR ya. Untuk fungsi OR di sini sesuai dengan operatornya OR ya atau ya. Fungsi OR ini akan menghasilkan nilai true atau benar jika salah satu argumen bernilai benar dan false atau salah jika kedua argumennya bernilai salah ya. Jadi fungsi operator OR ini bernilai benar jika salah satunya terpenuhi atau benar. Nah, jadi kalau misalnya ada 3 pilihan, 3 kolom itu dibandingkan. Nah, yang penting salah satunya aja terpenuhi maka dianggap benar ya. Kalau misalnya semuanya salah ya salah seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya untuk praktikumnya. Langsung aja ke contoh. Ini masih sama dengan yang tadi ya. Untuk soalnya, hanya saja di sini operatornya yang berbeda. Syaratnya masih sama, teori di atas 8, lulus, praktikumnya di atas 7, lulus. Ya. Ini kita masukkan. Di sini, if, fungsi if-nya kita masukkan. Ya. Kemudian kita masukkan operator OR-nya. OR. Ini D17 lebih besar dari 8 dan ya jika D17 lebih besar dari 8 atau ya ini yang ini E17 lebih besar E17 lebih besar dari 7 ya, lebih besar dari 7, maka dinyatakan lulus ya. Oh, di sini kita masukkan gagal. Ada ini. Gagal. Ya. Nah, ya.
Gini. Contohnya ini dari hasil. Untuk Cici yang pertama, ini dinyatakan lulus. Sudah pasti ini hasilnya nilainya betul dua-duanya ya. Yang pertama untuk teorinya di atas 8, kemudian praktikumnya di atas 7, sudah pasti ini lulus. Kemudian yang kedua, Rini. Rini gagal, kenapa? Ini nilai teorinya di bawah 8 ya. Di bawah 8 dan praktikumnya di atas 7 ya, praktikumnya. Praktikumnya pas sesuai nilainya 7 ya. Jadi ini kondisinya tidak terpenuhi dua-duanya. Nah, ini kan syaratnya harus di atas 8 dan di atas 7. Ini di bawah 8. Ini pas dengan 7. Jadi dua-duanya salah, makanya dianggap gagal ya. Nah, ini yang tabel yang ketiga. Yang ketiga itu Adit. Yang pertama itu nilainya 7. Ini di bawah 8 ya. Tapi yang kedua itu di atas 7, benar ya. Maka dinyatakan lulus. Ini juga sama ya. Nah, ini 8, pas 8, tidak di atas 8. Tapi yang ininya di atas 7, dinyatakan lulus. Yang ini juga sama ya, ini di atas 7. Dinyatakan lulus. Nah, jadi fungsi OR ini yang penting salah satunya benar, maka dianggap benar. Tapi kalau dua-duanya salah, ya salah, gagal hasilnya, ya seperti itu. Jadi kebalikannya dari fungsi N. Kalau fungsi N itu harus dua-duanya benar, baru nilainya benar, ya. Nah, fungsi OR itu yang penting salah satu benar, nilainya benar. Nah, kecuali kalau dua-duanya salah, nilainya salah, ya. Nah, seperti itu untuk fungsi logika ya. Jadi silakan Anda coba praktekkan di rumah menggunakan fungsi OR ya. Nah, kita lanjutkan ke materi lainnya ya. Nah, sampai jumpa di materi berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.